gimana kita bisa mengambil sifat positifnya. Terus kita nanti kan suatu saat kita kan juga akan kembali dan kita menjadi leluhur untuk keturunan kita yang di bawah. Ya pakai itu ya non sewu. Makanya kalau lewat di mana-mana itu pakai bahasa sendiri. Jangan pakai bahasa asing yang kamu nggak ngerti. Kadang salah sedikit artinya lain. Ya tadi saya non sewu. Nini among kaki among dedanyang dusun yang ditempati itu non sewu. Karena di semua tempat itu kan ada penunggunya. Makhluk yang kasat mata gitu ya. Nah non sewu di tempat manapun. Ya kayak kita kalau bertamu ke rumah orang kan nun sewu assalamualaikum. Ya seperti itu. Nggak usah pakai ya nun sewu. Bukannya saya melarang nun sewu ya. Nanti salah persepsi ya. Pakai bahasa sendiri di tempat. Kalau di sini dan yang dusun Watu Kenong nun sewu. Jadi apapun yang kita lakukan yang itu direstui Sang Maha Kuasa, didukung alam semesta sama yang penunggu daerah sini yang mau rekso. Ya pakai itu, pakai bahasa yang kamu bisa. Ini dibacakan apa? Bahasa yang kamu bisa. Bahasa cinta atau bahasa apa yang kamu bisa. Gampang. Ya akhirnya nonsel tadi. Ya, yang gampang dimengerti orang. Ini terkait Danyang, Bude. Danyang itu kan konon katanya kan yang berso wilayah ya. Jadi semua wilayah kan pasti punya Danyang. Bisa nggak kita selaku orang awam itu menemui Danyang? Ya non sewu, kalau saya itu kan cuma sekedar ini ya. Ya memang ada yang tahu. Ada yang saya ini kan cuma biasa, cuma spiritualis biasa. Ada yang di atas saya lebih tahu ya, ada bisa. Ini saya jawab yang sekedar yang saya tahu. Berarti intinya Danyang bisa ditemui gitu. Bisa. Kalau pengen ketemu itu apa pakai ritual terus tirakatan gitu Bude? Nun sewu setahu saya itu ada kayak tirakatan, kayak ada. So, kayak kita kalau mau ketemu orang itu kayak telepati gitu, mungkin kayak gitu ya. Meditasi sama itu ada, cuma saya belum pernah. Dan saya juga yang saya temui mungkin leluhur itu kan kita kalau ke makam ke itu ngomong langsung, itu biasanya ditemui ada yang lewat mimpi, ada yang tapi kalau saya kayak ketemu langsung kayak Danyang itu bukan kelas saya. Nah ini juga masih kaitan dengan leluhur Bude. Mungkin kayak saya pribadi terus masih ini kan kalau tahunnya leluhur kan mungkin cuma sampai mbah sampai buyut. Itu leluhur yang keturunan. Ada yang leluhur kadewatan, ada seperti leluhur yang kadewatan itu yang kayak Bung Karno itu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, kayak Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, itu namanya leluhur yang kadewatan. Makanya kayak kita di makam mana itu ya bagus, itu kan sudah memperjuangkan negara kita. Yang kayak leluhur bapak ibu itu leluhur keturunan. Yang leluhur kadewatan ya belum pernah jenengan. Itu ya bagus, itu kan pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita. Kayak gitu. Berarti kayak Bung Karno. Itu ya leluhur yang kadewatan. Seperti Gajah Mada. Ya. Ya itu kadewatan. Kalau yang jauh Bude seperti Kanjeng Ratu Kidul itu juga termasuk leluhur. Iya itu juga leluhur. Itu leluhur apa? Leluhur yang kadewatan juga itu kan ya. Bisa kan orang misalnya pengen ketemu Pak Bung Karno, Kanjeng Ratu gitu bisa? Bisa, biasanya ya itu ada kelasnya. Kalau kelas seperti ini ya enggak.
Nah, soalnya kalau kita ini bahas leluhur itu mungkin ya seru juga Bude. Iya. Asik. Kita juga senang kalau ada bahas leluhur. Kadang gini loh Bude, kalau saya ini kan tahunya kan cuma nama sampai terakhir mungkin buyut gitu. Enggak, masih ada Karena cangga. kan kita kan nggak tahu. Nah, misalkan Dek-dek. kita ini kepengen tahu namanya gitu. Cangga kudu sopo, wareku sopo gitu. Ada, ya itu gimana ada caranya? ahli spiritual yang tahu, biasanya itu ada. Ya itu yang saya sebutkan tadi itu tahu biasanya. Gitu. Mungkin saya kalau mau belajar mungkin bisa. Bisa ikut. Cuma saya sekarang lebih ke ini, ke kuliner aja. Udah sekarang udah ada yang lebih muda. Saya dulu udah bercita-cita yang kalau umur 50 ke atas sudah lebih banyak menyendiri. Soalnya anak-anak juga sudah besar, saya sudah lebih ke berserah diri udah. Anak-anak udah besar, udah tinggal terus enggak terlalu ngejar finansial enggak. Mulai usia berapa Bude Rahayu belajar spiritual itu? Belajar spiritual itu justru saya dari kecil, cuma enggak terlalu ya karena mbah-mbah saya itu kan sering ya dulu ke punden. Kalau saya nangis, kalau saya rewel itu suka diajak ke sumber mata air. Itu dikenalkan dulu sama mbah saya, ke sumber mata air itu ya kamu harus melestarikan, menghormati. Kalau di situ paling enggak kamu wudu basuh muka untuk menghilangkan energi negatif. Katanya dulu gitu. Ternyata sekarang memang benar. Terus ini saya punya saudara ya suka ke tempat-tempat itu untuk menghormati Sang Maha Pencipta yang sudah menciptakan sumber mata air itu. Baru sekarang saya udah berarti banyak yang sudah tervalidasi. Dari dulu saya bertanya belum ada jawabannya itu otomatis sekarang berarti gini. Saya dulu itu sama mbak saya itu sering diajak ke sumber mata air. Ini kamu kalau di sini tuh mendoakan leluhur, mendoakan yang sudah menciptakan sumber mata air ini supaya lestari dan bermanfaat untuk semua orang. Sekarang saya malah senang ini kalau kapan itu ya ke Jolotundo itu. Sering kesana Bude? Pernah berapa kali itu. Keistimewanya apa Bude jika kita ini selalu terhubung dengan leluhur? Ya gimana kita bisa mengambil sifat positifnya. Terus kita nanti kan suatu saat kita kan juga akan kembali dan kita menjadi leluhur untuk keturunan kita yang di bawah. Kalau kita berbuat baik, seakan-akan kita berbuat baik pada orang lain, padahal kita berbuat baik untuk diri sendiri. Kayak hukum alam. Jadi kalau kita berbuat baik sama leluhur, nanti kedepannya anak turun kita itu akan berbuat baik ke kita sendiri. Kayak gitu. Kadang kalau kita berbuat baik, mungkin saya di kehidupan sebelumnya itu saya pernah berbuat baik. Makanya sekarang ada yang menolong, ada yang kayak gitu. Jadi semua kembali, makanya tetap berbuat baik. Karena berbuat baik itu kita bukan berbuat buat orang lain, kita berbuat pada diri sendiri. Kayak gitu. Makanya sama leluhur kita menghormati. Suatu saat kita akan menjadi leluhur untuk anak turun kita. Kayak gitu, hukum alam. Hukum alam. Ada enggak pesan-pesan dari Mbah Rumien, mungkin satu kata, dua kata yang masih Bude Rahayu diingatkan sampai sekarang? Ya itu tetap berbuat baik itu meskipun itu orang jahat pada kita ya tetap berbuat baik. Ya sulit kalau kita udah disakiti kita mau berbuat baik gitu ya memang sulit, tapi udah mbah saya itu gitu, udah biarkan nanti itu yang membalas bukan orang itu, nanti Sang Pencipta semesta itu udah ada balasannya sendiri. Yang penting kamu tetap berbuat baik. Jadi kita berbuat baik, nggak usah Arab-Arab ya semelah itu ya. Soalnya sekarang itu orang-orang itu kan berbuat baik tapi kan pamrih, kapan itu ganjaran kan. Intinya
artinya kita itu berbaik kepada siapapun Nah, kita itu peduli otomatis Budi. ya. Jangan mengharap balasannya. Budi ini kan dari kecil sudah belajar spiritual. Pernah nggak Budi ada pengalaman yang Budi temui atau mungkin Budi rasakan yang tidak bisa kita nalar? Kemarin itu ya ada itu sama saudara saya sama Mas Aris itu. Ya itu yang pesugihan itu. Kemarin itu gimana Budi ceritanya itu? Masalah itu masih saudara itu ya, nggak saya sebutkan namanya. Itu sakit itu udah di rumah sakit, udah divonis dokter sakit, tapi tetap nggak ada ininya. Ternyata saya itu kebetulan ada saudara dekat saya itu ngerti. Itu ternyata dia ada perjanjian, dia buat perjanjian dengan diambil pesugihan, makanya itu kan kaya. Itu jatah anaknya itu harus diambil pada umur segitu. Itu udah cari kemana-mana, ke orang pintar kemana-mana itu nggak ada titik temu, nggak ada solusinya. Nah itu ada yang kemarin itu ternyata orang itu memang benar ambilnya di mana secara otomatis itu karena kita memohon pada semesta kepada Tuhan orang ini supaya ngaku diperlihatkan apa yang sudah diperbuat. Ternyata ngaku dia ambil pesugihan itu untuk menyelesaikan itu solusinya ruwet. Kami nggak bisa soalnya ini memang kalau masalah pesugihan itu kan bertahun-tahun. Itu nggak bisa langsung kecuali kalau kita kena menjauh kayak santet kayak itu kan mungkin hitungan bulan ya. Kalau kayak pesugihan itu kan perjanjiannya bertahun-tahun dan itu orang tertentu, diakui orang tertentu yang bisa. Dulu udah pernah ada tapi nggak bisa, solusinya cuma tahu tapi nggak bisa menghilangkan karena jatuh tempo perjanjian itu belum ada, belum selesai. Terus kemarin tuh dibantu saudara orang itu yang saya sebutkan tadi itu dihilangkan. Caranya itu ke sumber mata air dan itu yang bisa mengembalikan dan menetralisir semua itu harus ke Banyuwangi karena sumber semuanya itu biasanya Banyuwangi, orang Banyuwangi yang paling bisa setahu saya sama orang Kalimantan yang bisa menetralisir kayak pesugihan kayak itu. Ya itu pertama dan mudah-mudahan yang terakhir masalah pesugihan itu. Yang kemarin itu juga ada klien tentang pesugihan itu, tapi nggak diteruskan karena mungkin kondisi karena memang butuh kayak penyelesaian itu butuh dana, butuh waktu. Itu akhirnya yang nggak bisa ditolong itu yang anak yang pertama yang ditumbalkan itu, tapi yang selanjutnya di bawahnya itu masih bisa ditolong meskipun ya harus hati-hati karena ternyata setelah kita kerjakan bareng-bareng itu bersama beberapa orang yang ngerti itu baru habis itu kemarin pas tanggal berapa itu akhirnya udah notep situ yang adik-adiknya itu sampai korbannya itu sampai berapa 40-an atau berapa 40 itu korban. Itu semuanya keluarga Budi? Ada yang orang luar tapi untungnya ketemu orang Banyuwangi jadi semua bisa dinetralkan dan udah stop sampai situ.